Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan begitu banyak anugerah dan rahmatnya sampai saat ini. Jikalau kita menghitung nikmat tersebut, kita tidak akan mampu karena banyaknya tak terhingga. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para istrinya, keluarganya, serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Naam. Para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat seperti biasanya. Tayyib, kita kembali dengan pelajaran kita, pelajaran usul fikih. Setelah beberapa saat kita istirahat karena ujian ya, maka kita mulai kembali sekarang. Kembalikan pula semangat dan fokusnya agar kembali tersambung dan bisa memahami pelajaran yang kita sampaikan. Materi kita kemarin terakhir kali adalah tentang dalil syariat yang ketiga yang disepakati, yaitu al-ijma'. Al-ijma'. Sering kita dengar ijma' para ulama. Apa itu ijma'? Ya. Kalau kita sudah membahas ini, sedikit kita ulang sekarang. Ya, sedikit kita ulang. Jadi ijma' itu yang perlu kita ketahui, pertama definisinya, rukun-rukunnya, hujjiyahnya, kredibilitasnya sebagai hujjah atau posisinya, kedudukannya sebagai hujjah. Yang keempat, imkanu inqadihi, ya, kemungkinan terjadinya ijma' tersebut, inqaduhu fi'lan, terjadinya nyatanya adanya ijma'. Yang keenam, anwa'uhu, jenisnya. Adapun pengertiannya, perhatikan definisinya. Sebelum kita bahas tentang definisinya, kita ulang bahwa dalil syariat yang disepakati itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ini yang disepakati seluruhnya. Maka hukum-hukum syariat Islam ini berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Quran, sunnah sudah kita bahas. Ijma' ini sedang berlangsung pembahasannya. Apa itu ijma'? Ijma' fi istilahil usuliyin, menurut istilah para para ahli atau pakar usul, adalah huwa ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimin fi 'asrin minal 'usur ba'da wafatir rasuli ala hukmin syar'iyyin fi waqi'ah. Ya, kesepakatan seluruh mujtahidin, ya, ulama-ulama yang sudah sampai derajat mujtahid, ya, ini namanya mujtahidin, dari kaum muslimin di salah satu masa
setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas hukum syar'i di dalam sebuah masalah ataupun kejadian, ya. Seluruh ulama dari kaum muslimin di salah satu masa setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ada masa sahabat, ada masa tabi'in, ada masa atba'ut tabi'in, ada masa a'immatul arba'ah, ada masa setelah mereka. Ini masa di salah satu masa setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan mereka itu atas sebuah hukum syariat di dalam sebuah masalah. Itulah namanya ijma'. Fa idza waqa'at hadithatun wa 'aradat 'ala jami'il mujtahidin minal ummatil islamiyah waqta huduthiha wattafaqu 'ala hukmin fiha summiya ittifaquhum ijma'an. Perhatikan, apabila terjadi sebuah masalah, lalu masalah tersebut diperlihatkan kepada seluruh mujtahidin dari umat Islam ini, ketika terjadinya masalah tersebut, ya, diberitakan, dijelaskan kepada mereka, diperlihatkan bagaimana kejadiannya, bagaimana, ya, gambaran jelas dari masalah tersebut terhadap para mujtahidin dari umat Islam ini ketika terjadinya masalah tersebut. Wattafaqu ala hukmin fiha, lalu mereka bersepakat atas sebuah hukum dari masalah tersebut. Sepakat, misalnya mereka sepakat hukumnya sunnah atau hukumnya wajib atau hukumnya haram, mereka sepakat, seluruhnya mengatakan haram, seluruhnya mengatakan misalnya sunnah ataupun wajib misalnya, maka summiyat ittifaquhum ijma'an. Inilah kesepakatan mereka itu dinamakan dengan ijma', ya. Wa'tubira ijma'uhum ala hukmin wahidin fiha dalilan ala anna hadzal hukma huwal hukmu syar'i fil waqi'. Maka ijma' mereka itu maka ijma' mereka atas satu hukum tersebut dianggap sebuah dalil bahwasanya hukum syariat di masalah ini adalah hukum yang mereka sepakati tersebut. Wa inna ma qila fit ta'rif ba'da wafatir rasul. Adapun disebutkan di dalam definisi setelah wafatnya Rasul. Mengapa? Li'annahu fi hayatir rasul huwal marja'ut tashri'i wahdahu. Fala yatasawwar ikhtilafun fi hukmin syar'i wala ittifaqun idh al-ittifaq la yatahaqqaq illa min adad. Kenapa dikatakan di dalam definisi setelah wafatnya Rasul? Karena semasa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia merupakan referensi pensyariatan, referensi syariat ini. Dia seorang diri, beliau seorang diri sallallahu alaihi wasallam merupakan referensi di dalam masalah syariat ini. Maka tidak bisa tergambarkan perselisihan dari sebuah hukum syariat. Tidak pula tergambarkan kesepakatan. Kenapa demikian? Karena kesepakatan itu tidak terjadi melainkan dari beberapa jumlah orang. Itulah namanya kesepakatan. Kalau cuma satu orang bukan kesepakatan namanya. Maksudnya kalau hanya sendiri yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada namanya kesepakatan. Tidak pula ada perselisihan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri. Makanya disebutkan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma' itu ada setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jika ada pertanyaan tentang definisi serta kapan boleh terjadinya ijma', maka jawabannya sudah bisa antum simpulkan. Taib. Rukunnya apa saja rukun ijma'? Arkanuhu warada fi ta'rifil ijma' annahu ittifaqu jami'il mujtahidina minal muslimina fi 'asrin 'ala hukmin syar'i. Wa min hadha yu'khadh anna arkanal ijma' allati la yan'aqidu syar'an illa bitahaqquqiha arba'ah.
Telah dijelaskan di dalam pengertian ijma', definisi ijma', bahwasanya afwan ya, bentar. Assalamualaikum. Ngajar Pak di Ulun. Iya. Assalamualaikum. Naam. Telah dijelaskan di dalam definisi atau pengertian ijma' tadi bahwa ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahidin dari kaum muslimin di salah satu masa atas sebuah hukum syariat. Ya, ini definisinya. Dari sini kita bisa ambil rukun-rukun ijma', yang mana tidak akan terjadi ijma' secara syariat kecuali dengan terpenuhinya 4 rukun dari ijma' tersebut. Apa itu? Al-awwal an yujad fi asri wuqu'il hadithah adadun minal mujtahidin. Ya, yang pertama, adanya di salah satu masa, terjadinya di salah satu masa sebuah masalah, ya, an yujad fi asri wuqu'il hadithah, adanya ketika terjadinya masalah tersebut beberapa dari para ulama, beberapa orang, beberapa jumlah dari para ulama yang mujtahidin. Kenapa? Li'anna al-ittifaq la yatasawwar illa fi iddati ara'in yuwafiqu kullu ra'yin minha sa'iruha. Ya. Karena kesepakatan itu tidak bisa tergambarkan kecuali dengan beberapa pandangan-pandangan, lalu pandangan tersebut menyepakati pandangan lainnya, ya, satu sama lain pandangannya sama. Disitulah bisa dikatakan dengan kesepakatan. Falau khala waqtun min wujudi adadin minal mujtahidin bi an lam yujad fihi mujtahid aslan aw wujida mujtahidun wahid la yanaqid fihi syar'an ijma'. Ya. Adapun sebaliknya, ya, jika pada terjadinya sebuah masalah tersebut, kejadian tersebut tidak didapati beberapa orang dari para mujtahidin, atau bahkan tidak ada sama sekali para mujtahid, atau ada tapi hanya satu orang, ya, maka jika yang seperti ini tidak akan terjadi yang namanya ijma' secara syariat. Tidak ada. Kalau pertama ketika terjadinya masalah tersebut tidak ada seorang mujtahid, sama sekali tidak ada, atau bahkan ada tapi hanya satu orang, maka tidak dinamakan ijma' di sini secara syariat. Wa min hadza la ijma' fi ahdi ar-rasul li'annahu al-mujtahid wahdah. Dari sini maka kita katakan tidak ada ijma' di masa Rasul. Maksudnya masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena mujtahid itu karena beliaulah seorang mujtahid. Beliaulah seorang mujtahid, seorang dirinya. Tidak ada dinamakan ittifaq di situ. Jadi ingat, rukun yang pertama adanya ketika terjadi masalah atau kejadian, adanya beberapa jumlah para ulama, beberapa orang. Itu yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, perhatikan, an yattafiqa 'ala al-hukmi syar'i fil waqi'ah jami'ul mujtahidin minal muslimina fi waqti wuqu'iha. Adanya kesepakatan atas sebuah hukum syariat di dalam sebuah masalah dari seluruh mujtahidin dari kaum muslimin ketika terjadinya masalah tersebut. Ya, adanya kesepakatan. Kalau tadi harus ada beberapa jumlah dari para mujtahidin, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua ini adanya terjadinya kesepakatan atas sebuah hukum syariat dari sebuah masalah. Dari sebuah masalah dari seluruh mujtahidin dari kaum muslimin ketika terjadinya masalah tersebut.
bisarfin nazar an baladihim au jinsihim au ta'ifatihim, tanpa melihat negara mereka, kewarganegaraan mereka, kemudian kelompok mereka. Falau ittafaqa 'ala al-hukmi syar'i fil waqi'ah mujtahidul haramain faqat أو مجتهد العراق فقط أو مجتهد الحجاز أو مجتهد أهل البيت أو مجتهد أهل السنة دون مجتهد الشيعة لا ينعقد شرعا بهذا الاتفاق الخاص إجماع. Ya. Jika terjadinya kesepakatan atas sebuah hukum syar'i di dalam sebuah masalah hanya para mujtahid haramain saja, atau para mujtahid Irak, atau para mujtahid Hijaz, atau para mujtahid ahli bait, atau para mujtahid ahli sunnah selain Syiah, ya, maka tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi ijma secara syariat dengan kesepakatan yang khusus ini. Tidak terjadi ijma namanya jika hanya khusus sebuah daerah, sebuah tempat, sebuah negara ataupun sebuah kelompok. Ini sudah kita jelaskan, ya. Lianna al-ijma' la yan'aqidu illa bil ittifaqil 'am min jami'il mujtahidil 'alamil islami fi ahdil haditsah. Karena ijma' itu tidak terjadi kecuali dengan kesepakatan menyeluruh dari seluruh mujtahid alam negara Islam, dari seluruh mujtahid dari negara Islam yang ada di bumi ini ketika terjadinya masalah tersebut. Wala ibrata bi ghairil mujtahidin, dan tidak dianggap selain mujtahid, ya, yang dianggap itu hanya mujtahid. Yang ketiga rukunnya adalah an yakuna ittifaquhum bi ibda'i kulli wahidin minhum ra'yahu sarihan fil waqi'ah sawa'un akana ibda'ul wahid minhum ra'yahu qawlan aw bi an afta fil waqi'ah bi fatwa aw fi'lan bi an qada fiha bi qada sawa'un abda kullu wahidin minhum ra'yahu 'ala al-infirad wa ba'da jam'il ara' tabayyana ittifaquha أو أبدوا آراءهم مجتمعين بأن جمع مجتهد العالم الإسلامي في عصر حدوث الواقع وعرضت عليهم وبعد تبادلهم وجهات النظر اتفقوا جميعا على حكم واحد فيها. Ya, secara cepat aja, rukun yang ketiga ini bahwa kesepakatan mereka ini terjadi setelah, ya, mereka memperlihatkan pandangan mereka masing-masing, baik secara perkataan ataupun secara perbuatan. Perkataan bagaimana? Mereka berfatwa dengan sebuah fatwa, lalu ternyata seluruhnya berfatwa yang sama, atau dengan perbuatan mereka memutuskan dengan masalah yang telah disepakati. Begitu pula kesepakatan ini baik mereka sebutkan pandangan mereka masing-masing lalu dikumpulkan pandangan tersebut ternyata sama semuanya, maka ini tetap bisa dikatakan ijma'. Atau seluruh mereka dikumpulkan di salah satu tempat, lalu setelah terjadinya diskusi, runding, saling tanya jawab, ya, jawab-jawaban, ternyata lalu mereka sepakat setelahnya. Ini sama saja. Yang penting masalah tersebut telah dijelaskan kepada mereka masing-masing, lalu mereka menjelaskan pandangan mereka, baik masing-masing ataupun boleh secara keseluruhan bersama-sama. Ini yang ketiga. Yang keempat, an yatahaqqaqal ittifaq min jami'il mujtahidin 'ala al-hukmi fa law ittafaqa aktsaruhum la yanaqid bi ittifaqil aktsar ijma'an mahma qalla 'adadul mukhalifin wa kathara 'adadul muttafiqin li'annahu ma dama qad wujida ikhtilaf wujida ihtimal as-shawab fi janib wal khata' fi janib fala yakunu ittifaqul aktsar hujjah syar'iyyah qat'iyyah mulzimah fala yakunu ittifaqul aktsar hujjatan syar'iyyatan qat'iyyatan mulzimatan. Yang keempat rukunnya adalah, ya, terjadinya ittifaq, kesepakatan dari seluruh mujtahidin atas sebuah hukum, ya. Seluruh mujtahid atas sebuah hukum. Kesepakatan mereka terjadi dari seluruh mujtahid atas sebuah hukum. Jika yang sepakat hanya sebagian besar, maka tidak ada terjadinya ijma' di sini, ya. Ijma' tidak terjadi dengan kesepakatan terbanyak, sekalipun yang berselisih sedikit orangnya.
dan yang sepakat banyak orangnya. Karena apa? Selama masih ada perselisihan, masih ada yang berbeda, maka masih ada kemungkinan benar itu pada orang yang sedikit, yang benar pada yang banyak ataupun yang sedikit, yang salah pada yang banyak ataupun yang sedikit. Itu bisa terjadi, masih ada kemungkinannya. Maka tidak ada terjadinya maka kesepakatan dari mujtahid yang terbanyak, kesepakatan dari mujtahid yang terbanyak tidak dijadikan hujjah syar'iyah qat'iyah mulzimah, tidak dijadikan hujjah syariat yang pasti ataupun yang pasti dan diharuskan, enggak, sekalipun terbanyak. Naam, hujjiyatuhu, kredibilitas ijma' sebagai hujjah. Idza tahaqqaqat arkanul ijma'il arba'ah bi an uhsiya fi 'asr min al-usur ba'da wafatir rasul jami'un man fihi min mujtahidil muslimin ala ikhtilafi biladihim wa ajnasihim wa tawaifihim wa uridat alaihim waqi'atun li ma'rifati hukmiha syar'i wa abda kullu mujtahidin minhum ra'yahu sarahatan fi hukmiha bil qawli wa bil fi'li mujtami'in aw munfaridin wattafaqat ara'uhum jami'an ala hukmin wahidin fi hadhihi al waqi'ah kana hadha al hukm al muttafaq alayhi qanunan syar'iyyan wajib ittiba'uhu wa la yajuzu mukhalafatuhu wa laysa lil mujtahidin fi 'asrin تال أن يجعل هذه الواقع موضع اجتهاد لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه. طيب, statusnya sebagai hujjah, kredibilitasnya sebagai hujjah apabila 4 rukun ijma' ini telah terpenuhi, ya, di salah satu masa setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari seluruh kaum muslimin, dari seluruh mujtahidin dari kaum muslimin, sekaligus berbedanya negara mereka, jenis mereka serta kelompok mereka bersepakat ijma, dan masalah tersebut telah diperlihatkan kepada mereka, dijelaskan kepada mereka, lalu setiap mereka menjelaskan pandangan mereka dari hukum masalah yang terjadi, baik secara perkataan atau perbuatan, baik secara barengan atau sendiri-sendiri masing-masing. Pandangan mereka itu sepakat seluruhnya atas sebuah hukum dalam masalah yang terjadi, maka inilah hukum yang telah disepakati. Dia merupakan sebagai pedoman syariat yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Dan tidak boleh bagi mujtahidin setelah masa tersebut, ya, menjadikan kejadian ini sebagai maudhi ijtihad, ya, yang masih boleh berijtihad di dalamnya. Tidak boleh dari mujtahidin di masa setelahnya tidak boleh berijtihad dari masalah yang sudah ada ijma' di dalamnya. Lianna al-hukm tsabit fiha bihadzal ijma' hukmun syar'iyyun qat'i. Karena hukum yang telah ditetapkan atas dasar ijma' merupakan hukum syariat yang sudah pasti. Tidak boleh lagi adanya perselisihan ataupun penghapusan. Naam. Tayyib. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya ke Ustadz. Kalau ada pertanyaan, kalau jelas, alhamdulillah, ya, tinggal lagi di murojaah pelajaran-pelajarannya. Ini ada 4, kita cuma sampai 3. Adapun masalah-masalah setelahnya, ya, masalah-masalah setelahnya apa itu? Imkanu iniqadihi, kemudian apa lagi? Iniqaduhu fi'lan. Yang terakhir anwa'uhu. Sedikit aja kita bahas anwa'uhu, ya, jenisnya.
Amal ijma' min jihati kaifiyati husulihi fahuwa naw'an. Adapun ijma' dari sisi bagaimana terjadinya ijma' tersebut ada dua jenis. Yang pertama al-ijma'us sharih, yang kedua al-ijma'us suquti. Ada ijma' sharih jelas. Ijma' sharih ini apa? An yattafiqa mujtahidil 'asri ala hukmin waqi'ah bi ibda'i kulli minhum ra'yahu sarahatan bi fatwa aw qada' anna kulla mujtahidin yasduru minhu qawlun aw fi'lun yu'abbiru sarahatan an ra'yihi. Ya. Ijma' sharih itu adalah ijma' yang setiap para mujtahidin memberikan pandangannya, memberikan penjelasannya. Afwan. Bentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik, afwan. Jadi ijma' yang pertama namanya ijma' sharih, adapun ijma' yang kedua ijma' sukuti. Ijma' sharih seluruh para mujtahidin memperlihatkan pandangannya, menjelaskan pandangannya dengan perkataannya ataupun dengan fatwanya ataupun dengan keputusannya. Itu ijma' sharih. Adapun ijma' sukuti, an yubdiya ba'du mujtahidil 'asr ra'yahum sarahatan fil waqi'a bi fatwa aw qada' wa yaskut baqihim an ibda'i ra'yihim fiha bimuwafaqati ma ubdiya fiha aw mukhalafatuhu. Naam. Adapun yang kedua ijma' sukuti adalah ijma' yang terjadi oleh sebagian dari mujtahidin di salah satu masa. Mereka menjelaskan pandangannya, sebagian menjelaskan pandangannya baik dengan fatwa ataupun keputusan, menjelaskan pandangannya. Adapun sisanya atau para mujtahidin yang lain diam, tidak menyebutkan pandangannya, keputusannya, fatwanya. Ya, maka di sini juga terjadi ijma', namun ijma' namanya adalah ijma' as-sharih. Adapun yang pertama, ini jenis yang pertama ijma' shar'i dikatakan ijma' hakiki, yang merupakan hujjah syar'iyah dari madhabul jumhur, ya, yang banyak dipegang oleh madhab ijma' shar'i. Ini merupakan hujjah syar'iyah. Adapun jenis yang kedua ijma' sukuti, maka ini ijma' i'tibari, ya, gambaran saja dia ijma', bisa dianggap ijma', ya. Karena apa? Namun kita tidak bisa kita pastikan. Orang ulama yang diam tersebut tidak bisa dipastikan apakah dia sepakat atau tidak. Makanya seperti itu. Fala jazma bi tahaqquqil ittifaq wa inqadil ijma', wa li hadha ikhtalafa fi hujjiyatihi fa dhahaba al-jumhur ila annahu laysa hujjah wa innahu la yakhruju an kaunihi ra'yu ba'di afradin minal mujtahidin. Maka jumhur mengatakan ijma' sukuti tersebut bukan merupakan hujjah. Ini jumhur, ya. Karena apa? Itu tidak lain dan tidak bukan hanya pandangan sebagian dari mujtahidin saja. Yang diam tidak bisa kita memastikan bahwa dia sepakat atau dia berselisih. Wallahu taala a'lam. Mungkin itu saja gambaran untuk antum semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.